Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahmasari dengan NIM 235190009 PN 18577. Di video kali ini saya akan melakukan uji hipotesis dan estimasi menggunakan RStudio. Sebelum kita memulai praktek, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai uji hipotesis dan estimasi. Hipotesis dalam statistik berarti dugaan sementara terhadap populasi dalam penelitian kuantitatif di mana kebenarannya masih lemah. Nah, distribusi di dalam hipotesis terdapat tiga bentuk distribusi, yaitu distribusi binomial yang menggambarkan fenomena atau dengan dua hasil atau outcome. Nah, selanjutnya distribusi Poisson, yaitu distribusi yang jumlah hasilnya tidak terbatas. Yang ketiga yaitu distribusi normal, fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Terdapat perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Hipotesis penelitian yaitu dugaan sementara atas suatu hal yang berbentuk pernyataan. Biasanya dilakukan pengujian untuk melihat apakah hipotesis tersebut terbukti benar atau tidak. Nah, selanjutnya hipotesis statistik yaitu dugaan sementara atas kumpulan data statistik dari penelitian. Biasanya dilakukan pengambilan sampel dari keseluruhan populasi. Jenis hipotesis statistik ada tiga, yaitu hipotesis kausalitas, hipotesis asosiatif, dan hipotesis komparatif. Nah, selanjutnya cara pengujian hipotesis. Terdapat 5 cara, yaitu merumuskan hipotesis, menetapkan taraf nyata, membuat kriteria uji, dan yang keempat menentukan nilai uji statistik, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Rumusan hipotesis terdapat dua, yaitu H0 dan H1. H0 yang berarti hipotesis ditolak. Contohnya, tidak ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada siswa. H1 atau H alternatif yang berarti hipotesis diterima, yaitu adanya hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada siswa. Taraf nyata yaitu adalah batas toleransi kesalahan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Biasanya digunakan 95% atau 5%. Dan kriteria uji terdapat dua kondisi, yaitu penerimaan H0 dan penolakan H0. Penerimaan H0 terjadi ketika hasil uji statistik berada di luar nilai kritis. Dan penolakan H0 terjadi ketika hasil uji statistik berada di dalam nilai kritis. Nilai uji statistik biasanya digunakan untuk memperkirakan seberapa representatifnya nilai sampel terhadap keseluruhan populasi dengan rumus berikut secara manual. Nah, selanjutnya pengertian estimasi. Estimasi yaitu proses penentuan besaran dari cuplikan yang akan digunakan untuk memberi gambaran mengenai populasi. Statistiknya dinamakan penduga atau estimator, dan nilai yang diperoleh dinamakan nilai duga atau estimate. Ciri-ciri estimasi yang pertama tidak bias, yang kedua efisien, dan yang ketiga konsisten. Lalu jenis estimasi terdapat dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Pendugaan titik yaitu eh, pendugaan atas dasar nilai tunggal atau point estimation adalah pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai dari sampel. Selanjutnya pendugaan selang. Dalam cara pendugaan ini yang ingin disampaikan adalah dengan peluang tertentu parameter terletak di antara kedua nilai batas yang diberikan. Selanjutnya ada contoh soal yang akan kita praktekkan menggunakan RStudio, yaitu seorang mahasiswa ingin melakukan pengujian terhadap rata-rata umur mahasiswa lulus S1 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dari populasi tersebut didapatkan sampel secara acak sebanyak 10 dari mahasiswa berumur 20 hingga 23 dengan taraf nyatanya yaitu 95%. Berdasarkan sampel tersebut, apakah cukup membuktikan bahwa rata-rata mahasiswa lulus S1 Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada berumur 21 dengan pernyataan hipotesisnya yaitu H0 sama dengan 21 dan eh, H1 tidak sama dengan 21.
Selanjutnya kita akan melakukan menggunakan RStudio. Yang pertama, kita import data yang akan kita gunakan melalui Excel. Selanjutnya, kita cari data yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita import. Lalu muncul data yang akan kita gunakan. Nah, untuk melakukan uji tersebut, kita dapat mencari terlebih dahulu rata-rata hipotesisnya, yang dengan cara pertama, yaitu rata-rata hipotesis dicari secara manual. Kita dapatkan di sini 21. Selanjutnya kita uji T1 sampel menggunakan rumus T titik S titik result. Nah, kita masukkan rumusnya T titik tes, nama file yang tadi kita masukkan, dan logo dolar. Selanjutnya variabel yang akan kita uji yaitu di sini umur, koma, rata-rata hipotesisnya. Selanjutnya kita run. Untuk menampilkan hasil, kita ketik print t-test result dan didapatkan hasil eh, T sama nilai T sama dengan 0,6, DF yaitu derajat kebebasannya 9, p-value-nya yaitu 0,5. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan H0 diterima karena analisis rata-rata yaitu yang awal tadi 21 sama dengan hipotesis yaitu 21 juga, sehingga H0 dapat diterima. Kita juga dapat melakukan dengan cara yang kedua, yaitu kita ketik summary, selanjutnya kita ketik nama file kita tadi, yaitu uji hipotesis. Kita hasil datanya sudah masuk. Selanjutnya kita ketik box plot untuk mengetahui rata-rata populasinya. Kita ketik nama filenya, yaitu uji hipotesis. Kita ketik dolar, dan variabel yang akan kita uji yaitu umur. Kita run, didapatkan nilai rata-rata populasinya yaitu 21. Nah, selanjutnya kita uji T1 sampel dengan rumus T-test. Selanjutnya uji hipotesis, lambang dolar, umur, koma, rata-ratanya, confidence level atau taraf nyatanya yaitu 95%. Kita run. Dan sama dengan cara pertama tadi, kita dapatkan nilai T-nya 0,6, DF atau derajat kebebasannya 9, p-value-nya p-value-nya 0,5, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima karena analisis rata-rata sama dengan hipotesis. Dan di sini juga kita dapatkan estimasi intervalnya yaitu dari 20,4 sampai dengan 21,9. Nah, itu tadi materi terkait uji hipotesis dan praktek cara menggunakan cara menguji hipotesis dan estimasi menggunakan RStudio. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.